Film diawali dengan ditemukannya seorang bocah anak laki-laki oleh seorang wanita yang sedang berjogging. What happened? Please. Kemudian ia meminta pertolongan polisi terdekat. 13 tahun kemudian, sepertinya bocah tersebut telah tumbuh remaja di sebuah kamar apartemen. Sepertinya ia tidak memiliki hari yang baik dan membosankan. Dia memiliki mixer dan beberapa alat perekam suara yang lengkap, ditemani asisten yang bersuara wanita yang bisa membantunya mempermudah aktivitas. Dari kejauhan, dia memperhatikan seorang wanita cantik dengan segala aktivitasnya. Kemudian petugas bersih-bersih dan servis ini yang selalu ia tugaskan untuk menaruh penyadap suara di masing-masing ruang apartemen semua tetangga kamarnya. Entah tujuannya untuk apa. Dia mendengarkan segala aktivitas tetangganya melalui mixer ini dari alat sadap yang dipasangkan satu persatu. Hampir setiap hari dia mengkonsumsi obat untuk membantu aktivitasnya. Hingga ia pun terbangun dari tidurnya karena suara yang berasal dari penyadapnya di sebuah kamar tetangganya. Terdengar suara alunan musik yang membuatnya mengingat masa kecilnya. Esoknya, ayah angkatnya datang mengunjunginya, mengocehinya karena perilaku introvertnya. Hingga dari ibu asuhnya sakit sampai meninggal pun ia tak datang untuk menunjukkan kepeduliannya. Pemuda ini pun malah membahas hal lain yang membuat ayahnya kesal. Pemuda ini malah membahas tentang hasil sadapannya di kamar tetangganya yang bernomor 607. Yang sepertinya mengalami sesuatu yang mengerikan. Biasanya tetangganya bermain piano, ini malah terdengar alunan musik jadul yang membuatnya mengingat masa kecilnya. Ayahnya yang menganggap ia gila semakin kesal karena untuk apa dia menyadap semua tetangganya. Pemuda ini pun menjawab, "Mereka adalah keluargaku." "Keluarga," kata ayahnya. "Mereka bukan keluargamu, bahkan tak peduli denganmu. Kamilah keluargamu, ibumu yang mengorbankan kami, bahkan dirinya sendiri pun tak membuatmu sadar kalau kami adalah keluargamu. Kamu memang pantas untuk masuk ke rumah sakit jiwa dengan ibu kandungmu. Jangan lagi anggap aku ayah dan istriku sebagai ibumu lagi." Sebagai seseorang yang berprofesi sebagai pengisi suara efek, ia mendapat pesanan dari seseorang untuk membuat suara garpu. Menariknya, ia akan mendapat bayaran 3 kali lipat. Dengan segera, ia pun menyiapkan peralatannya. Ketika ia memulai proses rekamannya, sesuatu pun terjadi. Karena keanehan yang ia rasakan setelah memainkan garpu tala itu yang membuatnya mengingat seseorang, ia pun segera menghubungi kliennya. Kenapa garpu ini tak memiliki merek? Dan siapa editor kliennya yang meminta efek suara garpu tala ini? Di tengah kegundahannya, datanglah sahabat yang merupakan petugas servis apartemen yang menjadi satu-satunya orang yang ia percayai. Saat mendapat informasi yang kurang cukup, ia kemudian menugaskan sahabatnya ini untuk masuk ke dalam kamar 607 agar benar-benar tahu apa yang sudah terjadi.
Ternyata sahabatnya itu menemukan plastik-plastik menggantung, ceceran darah, dan sebuah potongan organ manusia yang membuatnya lebih mengingat sesuatu di masa lalu. Dua belas tahun sebelumnya, di mana suami istri yang merupakan ayah dan ibu angkat pemuda tadi sedang berencana untuk mengambil pemuda itu dari panti asuhan dan menjadikannya anak mereka. Walaupun sang suami sempat keberatan, namun akhirnya ia pun setuju demi kebahagiaan istrinya. Dan karena mereka sendiri pun tak bisa memiliki keturunan, anak ini mendapatkan perhatian dan perawatan yang sangat baik dari ibu barunya. Ia merasakan kehangatan serta ketulusan dari sang ibu, walaupun kini ibu sudah tiada lagi. Kemudian ia kembali pada alat penyadapnya dan mengurut angka serta not lagu pada suatu buku, hingga membuatnya benar-benar mengingat sebuah ruangan di masa kecilnya. Dalam alam bawah sadarnya, ia mendapat sebuah paket yang berisi cangkang keong hingga membuatnya terkejut. Dan sepertinya ia mengerti tentang cangkang keong ini. Ia pun kembali pada alat penyadapnya dan teralihkan oleh sebuah percakapan anak dan ibu di sebuah kamar apartemen. Kemudian sesuatu pun terjadi. Di sisi lain, sang ayah yang masih belum bisa hidup tanpa mendiang istrinya. Dan kenangan sang ibu yang selalu berupaya membuat anaknya lupa akan trauma berat yang ia alami. Kembali kepada sang pemuda. Situasi semakin buruk ketika kamar 201 telah terjadi masalah juga dengan penghuninya. Pemuda ini semakin menggali informasi dari sahabatnya. Apakah ada orang asing yang bebas masuk ke apartemen, padahal penjagaannya sudah sangat ketat? Dan ternyata ada apartemen kosong yang sengaja disewa setelah seminggu ia berada di sini. Saat sahabatnya mengajak ia keluar apartemen untuk mengecek, ini hal yang paling berat bagi seorang introvert. Keluar dari tempat paling indah baginya, yaitu kamar. Dan ia pun menolak dan memohon agar sahabatnya mengecek sendiri. Dan juga dia merasa ada orang yang sengaja memancingnya keluar kamar. Hal itu yang diinginkan orang tersebut. Kemudian yang mengejutkan, ketika wanita yang selalu dia intip melalui teropong malah datang ke kamarnya dan memberikan paket yang salah alamat tujuan. Di sisi lain, sahabatnya khawatir dengan keselamatannya sendiri. Namun pemuda ini menenangkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Ada aku yang selalu ada untukmu. Kemudian pemilik apartemen datang dan memperingatinya tentang aktivitasnya menyadap penghuni apartemen, termasuk dia. Di rumahnya, sang ayah menemukan rekaman terakhir istrinya yang akan mengungkap semua misteri ini. Kemudian, ayahnya mengerti sekarang apa tujuan anaknya dengan semua hal yang ia lakukan, dan meminta rekaman lagu klasik yang ia dengar.
Scene berpindah ke sebuah rumah sakit jiwa di mana ibu kandung pemuda itu dirawat. Dan sang ayah memperdengarkan lagu klasiknya kepada sang ibu, yang kemudian mengambil salah satu foto sebagai petunjuk misteri ini. Kemudian si gadis korban intip sang pemuda mengetahui kalau dirinya diintip olehnya, yang kemudian dia ternyata tidaklah marah, malah menganggap sang pemuda adalah pria yang istimewa, hingga ia ingin mengajak pemuda ini untuk melakukan hal yang lebih. Namun pemuda ini menolak dan mengusirnya. Ia meminta maaf kalau mengintipnya, karena baginya melihat wanita ini saja dia sudah merasakan sesuatu. Jadi ia tidak butuh lagi untuk berbuat lebih. Kemudian ketika dia menghubungi sahabatnya, yang dimana teleponnya tidak aktif, dan berubah menjadi pesan suara tentang sahabatnya yang diculik. Dan suara misterius ini mengancam akan membunuh semua orang, karena kecewa kepada sang pemuda yang tidak ingat siapa dia. Ketika sang ayah datang menemuinya dan berdiskusi untuk mengingat semuanya, di mana ia sedikit demi sedikit mengingat tentang ayahnya yang seorang psikopat, yang membuat ibunya sakit jiwa, yang kemudian tiba-tiba datang seseorang mengetuk pintu apartemennya, yang kemudian mengancam agar jangan mengganggu wanita yang diintipnya itu lagi. Tiba-tiba Shin berpindah pada kondisi ayahnya yang terikat bersama seorang tetangga apartemen pemuda tersebut di sebuah tempat yang ditutupi plastik penuh darah. Kemudian pemuda tersebut akhirnya menyelesaikan petunjuk dari semua teka-teki misteri ini semua, yang dimana kode-kode tersebut menunjukkan lokasi sebuah rumah dan ingatannya yang sepenuhnya kembali dengan sempurna. Akhirnya untuk pertama kalinya ia akan keluar kamar dan menuju lokasi rumah tersebut. Terlihat sangat menyakitkan bagi introvert untuk keluar dari kamarnya. Setelah melalui perjalanan yang sangat panjang, akhirnya ia sampai ke rumahnya dahulu. Disambut dengan gadis yang dia intip dan sahabatnya yang sudah merasa tak nyaman. Tengkorak ini adalah tengkorak ayahnya, dan gadis ini tanpa belas kasih langsung menggorok sahabatnya. Pemuda ini pun masuk ke dalam kamarnya semasa kecil. Ia telah sepenuhnya mengingat masa kecilnya. Dan akhirnya kita tahu ternyata perempuan ini adalah kakak perempuannya, yang juga menjadi seorang psikopat seperti ayahnya. Dia sangat marah dan tidak terima karena ibu asuh pemuda ini membuatnya melupakan kakak perempuannya dan semua kenangannya. Itulah akhirnya perempuan ini membunuh ibu asuhnya dan membunuh semua orang di sekitarnya. Itulah kenapa pemuda ini meninggalkan rumah dan menyendiri agar ayahnya tidak bernasib sama seperti ibu asuhnya. Dan pemuda ini berusaha mencari tahu semuanya. Kemudian perempuan ini meragukan kalau ia tidak benar-benar mengingatnya dan menodongkan pisau kepada ayah asuhnya. Ia pun sekuat-kuatnya mengingat semuanya dan menyayangi perempuan ini sebagai kakaknya, yang membuat perempuan ini menyesali semua perbuatannya
dan merasa lega dengan semua ini, yang kemudian ia mati bunuh diri.